Indonesia adalah salah satu negara paling berwarna di dunia. Ratusan suku dengan ratusan bahasa yang berbeda, agama dan keyakinan yang beragam, serta gejolak penduduknya yang dinamis, dapat saja dengan mudah jadi sumber konflik. Peran menjaga keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat mustahil jika hanya bertumpu pada Polri saja. Beragam komponen dan potensi masyarakat diharapkan turut serta berpartisipasi aktif dalam menjaga kondusivitas keamanan dan ketertiban. Pembinaan, pendampingan, dan koordinasi beragam potensi masyarakat dalam menjaga aman dan tertibnya lingkungan menjadi tanggung jawab Direktorat Pembinaan Potensi Masyarakat atau Ditbin-Potmas. Direktorat ini berada di bawah Korps Pembinaan Masyarakat Badan Pemelihara Keamanan Polri. Di direktorat ini dibahas beragam strategi untuk meningkatkan kinerja dan sinergi dengan berbagai potensi masyarakat. Kajian-kajian terkait potensi masyarakat, peningkatan profesionalitas, standarisasi hingga evaluasi kinerja menjadi tugas dan tanggung jawab direktorat ini. Direktorat Pembinaan Potensi Masyarakat itu di bawah Korbinmas Bahar Kampori, bertugas untuk menyusun kebijakan terkait di dalam pembinaan para potensi masyarakat, khususnya mereka para pengemban fungsi kepolisian terbatas. Di antaranya adalah kepolisian khusus, Satkamling, dan satuan pengamanan, termasuk Badan Usaha Jasa Pengamanan. Dari sinilah lahir berbagai kebijakan-kebijakan yang akan diimplementasikan oleh satuan wilayah, seperti aturan seragam, kurikulum pembentukan standarisasi kompetensi, hingga pengaturan upah dan jenjang karir, termasuk pengaturan perusahaan-perusahaan terkait alidaya maupun asosiasi-asosiasi yang memayungi profesi ini. Partisipasi aktif masyarakat dalam hal keamanan dan ketertiban diwadahi dalam sebuah sistem keamanan swakarsa. Satuan Keamanan Lingkungan atau Satkamling menjadi salah satu potensi masyarakat yang dikembangkan, didampingi, dan dibina oleh Satuan Wilayah Polri, khususnya Satkerbinmas. Satkamling sekarang kita lakukan revitalisasi. Selama ini Satkamling kurang mendapatkan sentuhan, sehingga kita lakukan revitalisasi supaya mereka semakin bergairah dalam menyelenggarakan pengamanan secara swakarsa. Mendorong inisiatif masyarakat agar secara mandiri menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan mereka menjadi salah satu program nyata Polri. Dengan melakukan pendekatan tulus dari hati, anggota Polri melakukan pendampingan dan pembinaan secara kontinu. Melebur bersama anggota masyarakat, memudahkan anggota Polri untuk mendapatkan informasi terbaru demi mengantisipasi potensi gangguan keamanan yang mungkin terjadi. Fungsi prediksi dan deteksi dini menjadi kekuatan yang dituntut Polri saat ini. Sementara, keakraban yang terjalin akan memudahkan anggota Polri untuk menyosialisasikan berbagai program dan informasi penting demi terjaganya kondusivitas keamanan wilayah. Bali dapat menjadi contoh daerah dengan sistem pengamanan swakarsa terbaik. Terdapat sebuah kearifan lokal di sana, di mana setiap wilayah adat atau banjar mempunyai satuan pengamanan desa adat masing-masing. Pecalang sangat berwibawa dan disegani oleh masyarakat. Aturan yang dikeluarkan desa adat wajib dipatuhi oleh siapa saja, dan pecalanglah yang bertugas untuk memastikan bahwa tak seorang pun yang berani melanggarnya. Ya, siapapun akan segan untuk berurusan dengan pecalang, sebab mereka sangat disiplin dan tidak kompromi dalam menegakkan aturan adat.
Sementara di lingkungan urban seperti perkantoran, mal, industri dan perumahan, Satuan Pengamanan atau Satpam menjadi mitra kepolisian dalam menjaga aman dan tertibnya wilayah tugas mereka. Menyandang wewenang kepolisian terbatas, Satpam menjadi andalan bagi Polri dalam menjaga kondusivitas, keamanan, dan ketertiban. Pembentukan dan pembinaan Satpam menjadi tanggung jawab bagi Ditbinpotmas melalui jajaran Satuan Wilayah Polri. Peningkatan profesionalitas Satpam saat ini menjadi perhatian tersendiri bagi Polri. Ditbinpotmas telah lama mendorong agar Satpam menjadi sebuah profesi yang mulia. Ini artinya membutuhkan standarisasi kinerja, profesionalitas tampilan, hingga kompetensi yang akan berpengaruh pada pengupahan dan jenjang karir. Hal ini ditujukan untuk meningkatkan citra dan marwah profesi ini. Pengaturan detail mulai dari seragam, jam kerja, hingga aturan berserikat menjadi bukti seriusnya Polri dalam membela hak mitranya ini. Yang pada ujungnya, Polri mengharapkan postur Satpam menjadi profesional dan disegani oleh masyarakat. Pengembangan sistem pengamanan swakarsa dan pembinaan Satpam menjadi tanggung jawab Subdirektorat Pembinaan Keamanan Swakarsa atau Subditbinkamsa, satu dari 3 subdit di bawah Ditbinpotmas. Selain Subditbinkamsa, Ditbinpotmas juga membawahi Subdirektorat Pembinaan Analisa dan Evaluasi Polisi Khusus atau Subditbinanefpolsus, serta Subdirektorat Kompetensi Satuan Pengamanan dan Polisi Khusus atau Subditkomsatpampolsus. Bagi SDM Polri, barangkali selama ini fungsi Bimas dianggap tidak menarik, tetapi pada perkembangannya orientasi kepolisian adalah ke pencegahan kejahatan. Dalam pencegahan kejahatan, fungsi Binmas dan fungsi Sabara inilah mendapat porsi tugas yang lebih besar, sehingga nanti fungsi-fungsi penegakan hukum adalah sebagai langkah terakhir. Kurikulum sudah kita perbaiki, para instruktur latih Satpam sudah kita lakukan peningkatan kemampuan. Nanti pada tahapan berikutnya akan kita lakukan uji sertifikasi, sehingga para instruktur ini benar-benar kompeten dan mendapatkan pengakuan kompetensinya melalui uji kompetensi. Semua rangkaian kebijakan yang keluar dari meja kerja Ditbinpotmas bermuara pada satu hal, yaitu terjaganya kondusivitas keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat. Kepolisian akan selalu hadir mendampingi mereka, menyelenggarakan kegiatan sehingga lingkungan atau tempat tinggal mereka benar-benar aman, bebas dari gangguan, sehingga warga masyarakat dapat beristirahat dengan tenang, tidur dengan nyenyak, beraktivitas juga akan dapat berjalan dengan baik, lingkungannya benar-benar aman, tidak ada gangguan suatu apapun. Harapannya, masyarakat dapat beraktivitas dengan tenang, beristirahat tanpa was-was, hingga pada akhirnya terwujud Indonesia yang selalu damai, aman, dan tertib.